Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dalil ala awliyaihi min haitsu ad-dalil ilayhi wa khassa al-wusul ilayhim min haitsu al-wusul ilayhi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa mawlana Muhammad qiblatil basairil absar wa irfatil anwar wa zamzamil asrar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam fil hadis alladhi akhrajahu Abu Mansur ad-Dailami an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum. Dzikrul anbiya ibadah wa dzikrus shalihin kafarah wa dzikrul maut sadaqah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bi habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para sadah, para masyayikh, para kiai, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan nama beliau satu persatu dengan tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat, rasa ta'zim dan takrim saya kepada beliau-beliau, tuan-tuan, puan-puan, pengurusi Masjid Ar-Rabithah, para jamaah, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada petang hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam rangka mengikuti majlis dzikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka haul li sayyidatina Khadijatul Kubra Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, mengenai keutamaan membaca manaqib, mengenai keutamaan membaca maulid, mengenai keutamaan membaca sirah, sejarah orang-orang soleh radhiyallahu ta'ala anhum. Syekh Junaid Sayyidut Taifah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kata beliau, wa tutba'u sirah bi'umqil mahabbah wa yurassikhuha fin nufus al-mu'minah, bahwa manakala sejarah hidup, biografi, riwayat hidup, manaqib orang-orang soleh kita baca, atau kita mendengarkan bacaan manaqib, sejarah hidup, biografi orang-orang soleh tersebut, itu akan diikuti dengan rasa cinta, rasa mahabbah yang semakin dalam ke dalam hati kita. Rasa cinta kepada siapa? Terutama sekali kepada orang yang dibacakan manaqibnya, sejarahnya, riwayatnya pada saat itu. Dan pada hari ini, pada petang ini, kita bersama-sama mendengarkan pembacaan manaqib Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau semakin mendalam, rasa cinta kepada beliau, rasa cinta kita kepada beliau semakin tinggi, karena Rasulullah SAW pun bersabda, ana uhibbuha wa uhibbu man ahabbaha. Kata Rasulullah, saya begitu cinta kepada istri saya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha ini, dan saya akan mencintai
orang-orang yang mencintai kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, tuan-tuan, tuan-puan, kalau kita pun menyimak, memperdalam, menengok kandungan Al-Quran, kitab suci kita, maka kita akan mendapati, kata Hadratus Syekh Ahmad Asrori radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya Al-Muntakhabat fi Rabitatil Qalbiyah Wasilatur Ruhiyah, bahwa mayoriti aktsaru ma dominahul Quran manaqib wasirah wa hikayah wa qisatul anbiya radhiyallahu taala anhum. Mayoriti di dalam kandungan kitab suci Al-Quran kita itu yang paling banyak bukan mengenai syariat, bukan mengenai tauhid, bukan mengenai tasawuf, bukan mengenai hukum, bukan. Yang terbanyak adalah justru cerita orang-orang soleh, cerita para nabi, bahkan cerita orang-orang yang tidak soleh pun banyak. Allah di dalam Al-Quran, bahkan di dalam nama-nama surat langsung menyebutkan, menjadikan title sebagai surat itu. Ada surat Yusuf, coba kita tengok mulai ayat pertama sampai lebih daripada ayat 100 pure. Di situ menceritakan mengenai perjalanan Nabi Yusuf ala nabiyina sallallahu wassalam. Ada surat Luqman, ada surat Maryam, ada surat Al-Kahfi, itu semua cerita. Bahkan surat kedua setelah surat Al-Fatihah ada surat Al-Baqarah, cerita masa lalu mengenai Nabi Adam, mengenai Nabi Musa dengan umatnya yang disuruh menyembelih sapi atau Baqarah. Itu banyak cerita mengenai cerita Nabi Adam dengan iblis pun bukan hanya di dalam surat Al-Baqarah saja, banyak sekali cerita di dalam Al-Quran, diulang-ulang. Bukan cuma di dalam Al-Quran. Al-Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu di dalam kitab sahihnya ada khusus bab Kitabul Manaqib, kitab Fadaili Ashabin Nabi, kitab Fadailil Ansar radhiyallahu taala anhum. Imam Muslim di dalam Sahih Muslim juga ada bab khusus khas yang menjelaskan tentang manaqib, menjelaskan tentang sirah, menjelaskan tentang perjalanan biografi orang-orang soleh. Ada bab Kitabul Fadail, ada kitab Fadailus Sahabah radhiyallahu taala anhum, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah juga sama radhiyallahu taala anhum. Semua beliau-beliau itu banyak berisi kitab-kitab hadisnya mengenai sejarah hidup orang-orang soleh. Para jemaah, para hadirin, pada suatu ketika diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, hadis sahih, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ja'al A'rabi, daripada kampung, daripada desa, pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Begitu jumpa dengan Rasulullah, lepas salam, lepas musafahah, A'rabi, orang desa, orang kampung ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah kaget, heran Rasulullah, apalagi para sahabat yang ada dekat dengan beliau-beliau dan berada dekat dengan Rasulullah. Kaget, heran, macam mana tak kaget, macam mana tak heran. Orang ini datang langsung bertanya, "Kapan kiamat wahai Rasulullah?" Pertanyaannya aneh. Kata Rasulullah, "Wa madza a'tatalaha?" Kamu ini tanya kiamat kapan? Sudah punya persiapan apa? Punya ibadah apa? Dijawab oleh orang itu, "Ma'adadtu min kabir." Wa fi riwayatin, "Ma'adadalaha kathrata siyamin wala salatin wala shadaqatin." Tidak ya Rasulullah, saya biasa-biasa saja ibadah, saya tak memperbanyak sholat, tak memperbanyak sodako, tak memperbanyak puasa. Lalu kenapa engkau, kata Rasulullah, bertanya kiamat? Seolah-olah kamu sudah siap menghadapi kiamat. A'rabi ini, sahabat yang dari desa, dari kampung ini menjawab, "Illa anni uhibbullah wa rasulah." Saya itu harus ya Rasulullah, insya Allah saya ini begitu cinta kepada Allah, begitu cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Mendengar sahabat ini, keluarlah dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat yang mulia, kalimat yang singkat namun padat.
Kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai waktu hidup di dunia. Sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini juga ada di tempat itu di dalam kitab Syarah Sahih Muslim menulis, ma farahal muslimun ba'dal islam kafarihim bihada. Kata sahabat Anas, saya itu sering sekali menjumpai, mendapati, melihat para sahabat bergembira dengan ucapan-ucapan, dengan janji-janji, dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kebahagiaan, kegembiraan sahabat pada saat itu mendengar ucapan Rasulullah bahwa orang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya di dunia, di akhirat nanti, para sahabat gembiranya luar biasa, mengalahkan rasa gembira sahabat mendengar ucapan Rasulullah selama ini. Itu paling gembira sahabat padanya itu. Kenapa para sahabat gembira? Karena mereka mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah dan dijanjikan Rasulullah mereka akan berkumpul dengan orang yang dicintainya waktu dunia, akan kumpul di akhirat kelak. Mereka yakin mereka akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, insya Allah dan mudah-mudahan kita berkumpul di Masjid Jami' Ar-Rabithah ini di dalam rangka haul Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tadi sudah dibacakan sirah perjalanan beliau meskipun sedikit, mudah-mudahan itu sebagai bukti cinta kita kepada beliau radhiyallahu taala anha, sehingga kita dikumpulkan di akhirat nanti bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat, para jamaah, para ikhwan akhwat fil masyaraf, mengenai hadis Sahih Imam Bukhari tadi, di dalam Sahih Muslim ada, di dalam Adabul Mufrad pun ada, ditulis di dalam Sunan Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah pun ada, di dalam Sahih Mustadrak pun ada hadis tadi. Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan di dalam Syarah Muslim bin Nawawi mengenai kalimat almar'u ma'aman ahab, bahwa seseorang di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai, dengan siapa yang dicintai untuk hidup di dunia. Kata Imam An-Nawawi, la yushtaratu fi mahabbati sholihin ayya'mala amalahu. Supaya kita boleh bertemu, boleh berkumpul dengan orang yang kita cintai di dunia, bertemu dan berkumpul di surganya Allah nanti lepas hari kiamat, tidak disyaratkan, kata Imam Nawawi, kita untuk mengikuti amaliyah, meniru amaliyah beliau-beliau. Tidak. Cukup rasa mahabbah, cukup rasa cinta di dalam hati kita, cukup. Yang penting ada rasa mahabbah, rasa cinta di dalam hati, kita akan berkumpul dengan beliau-beliau. Bahkan di bagian lain Imam An-Nawawi berkata, wa yahtamilu illam yaraw. Bahkan meskipun waktu hidup di dunia kita tidak pernah jumpa dengan beliau-beliau, kita tidak satu masa dengan beliau-beliau. Para jamaah, tuan-tuan, puan-puan, puan-puan, cinta kepada Habib Nuh, ziarah kepada beliau, didorong orang rasa cinta, rasa mahabbah, meskipun tidak satu masa dengan beliau. Beliau kalau tak silap 200 tahun yang lalu kan, tak satu masa, tapi kita ada rasa mahabbah. Kita buktikan dengan ziarah ke makam beliau, ke makbarah beliau. Insya Allah kita pun akan berkumpul dengan beliau di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Di dalam syarah Sunan Tirmidzi, di dalam Tuhfatul Ahwadi, beliau menyebutkan bahwa hikmah daripada hadis ini adalah fihil hath fi mahabbati sholihin. Hadis ini memberikan dorongan, motivasi kepada kita agar kita belajar mencintai orang-orang soleh radhiyallahu taala anhum. Di dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Dawud, memberikan penjelasan lebih rinci lagi, lebih khusus lagi. Macam mana orang ini tak jumpa, orang ini tak satu masa, orang ini tak bertemu, orang ini tidak mengikuti amaliyah, amalan ibadah orang yang dicintainya, tapi kenapa di akhirat orang ini boleh bertemu, boleh berjumpa, boleh berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Dijawab di dalam kitab Aunul Ma'bud, li thubutit taqarrub baina qulubihim.
Karena hati orang yang mencintai dan orang yang dicintai ada keterikatan, ada hubungan yang erat di antara keduanya, ada hubungan rohani di antara keduanya, dan ini cukup sebagai modal untuk di akhirat nanti kedua orang ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil athar an Sayyidil Bashar sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis diriwayatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhasibu 'abdan fatarajjaha sayyi'atuhu ala hasanatihi. Di akhirat kelak, di akhirat nanti kata Rasulullah akan berlaku peristiwa macam ini, berlaku kejadian macam ini. Allah menghisab, menghitung, mengira amal seseorang. Fatarajjaha sayyi'atu hasanatihi, lagi banyak amal jeleknya, lagi banyak maksiatnya dibandingkan amal-amal baiknya. Kata Allah kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, masukkan orang ini ke dalam neraka. Berjalanlah, dituntun nak masuk neraka. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, tanyakan orang itu, sal, apakah orang itu waktu di dunia pernah berkumpul dengan orang-orang soleh? Kalau pernah, akan saya maafkan orang itu, barokahnya orang soleh yang dia pernah jumpa dengan orang itu. Ditanya, belum pernah malaikat Jibril. Kata Allah, tanyakan lagi malaikat Jibril, apakah orang itu pernah makan bersama dengan orang soleh? Tidak pernah malaikat Jibril. Apakah orang itu cinta kepada orang soleh untuk di dunia? Tidak malaikat Jibril. Kata Allah terakhir, wahai malaikat Jibril, tanya namanya orang itu, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Kalau namanya ayahnya, datuknya, terus ke atas sama dengan nama orang soleh, akan saya maafkan orang itu, barokahnya orang soleh. Ditanya bin, tak ada, namanya tak sesuai, tak sama dengan orang soleh. Kata Allah, ya malaikat Jibril, khud biyadi wa dukhul ilal jannah. Malaikat Jibril pegang tangannya, bawa masuk ke dalam surga. Kata malaikat Jibril, dari mana ya Allah? Namanya tak cocok, tak pernah makan dengan orang soleh, tak cinta orang soleh, tak pernah bertemu orang soleh. Kata Allah, iklam ya Jibril, ketahuilah orang ini waktu hidup di dunia baik, akrab dengan seseorang, orang ini cinta kepada orang soleh, akan saya maafkan orang itu dengan suatu dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini tak langsung mahabbah. Apalagi sekali lagi kita dikumpul-kumpul di dalam majlis ini dalam rangka menunjukkan rasa cinta kita ba'da maut, ba'da mati, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada salah satu istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, dan insyaallah semua wali-wali Allah di seluruh Singapura dan seluruh bahkan seluruh muka dunia ini. Mudah-mudahan rasa cinta kita dalam hati semakin tinggi, semakin dalam kata beliau kepada beliau, sehingga kita akan dilirik, sehingga kita akan ditolong oleh mereka mendapatkan syafaat, dibawa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak kita oleh beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.